Sekali lagi shalom. Semuanya. Iya, suaranya sok-sok ini ya, agak serak-serak hilang. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan ya, aku mau tanya berapa banyak yang kemarin ikut Deeper Plus tanggal 1 Juni. Coba angkat tangan. Deeper Plus 1 Juni ya, 1 Juni kemarin hari Senin, hari libur teman-teman. Kita bikin Deeper Plus itu adalah healing and deliverance service atau pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Kalian tahu itu sebenarnya didesain hanya sampai jam 4.30 lah maksimal. Dari jam 9.15, tapi aktualnya selesainya jam 10 malam ya. Karena kita doain satu-satu dan yang sudah didoain boleh pulang duluan dan yang masih mau didoain boleh stay dan akhirnya semua pada stay sampai akhirnya jam 10 malam dari jam 9 pagi. Dan kita bukan berbangga soal lama-lamaannya, tapi kita bersyukur karena Koko dengar banyak kesaksian sesudahnya. Ya kayak kemarin salah satu cool yes yang Koko datangin hari Kamis, salah satu anggotanya adalah orang yang ikut juga di Deeper Plus dan dia bilang lewat momen kemarin itu dia akhirnya bisa rekonsiliasi sama papanya. Sampai sebelumnya dia tuh belum bisa manggil papanya itu dengan sebutan Pa. Ya, jadi dia nggak manggil papanya Pak. Jadi kalau dia keluar dari rumah nih, dia nggak akan pamitan bilang Ma pergi. Karena kalau dia bilang Ma pergi, tapi dia nggak bilang Pak, nanti bapaknya tambah sakit hati. Jadi dia bilang ya udah aku tinggal aja, pulang aku nggak nyapa, Pak, pergi aku nggak bilang, ya aku lakukan seperti itu. Karena aku nggak suka, aku nggak mau. Tapi Tuhan menjamah hatinya dan dia merilis pengampunan lagi. Ya bukan pertama kali dia ngampunin. Tapi dia sudah melakukannya dan dia perlu melakukannya lagi. Dan Koko mau remind buat teman-teman yang kemarin ikut ataupun yang gak ikut, hari ini kamu dengar firman. Setiap kali Roh Kudus menegur hatimu dan mengingatkan kamu untuk sesuatu yang sudah pernah kamu ampuni. Tapi kalau perasaan sakitnya masih ada dan kalau kamu ingat muncul lagi rasa sakitnya, jangan merasa gak perlulah aku kan sudah mengampuni. Jangan membiarkan hal itu. Apa yang bisa kita lakukan kalau rasa sakitnya muncul lagi? Ini yang perlu kita lakukan. Ambil rasa sakitnya, ekspresikan keluar, ya, ekspresikan keluar dengan cara yang benar, bukan ke sosial media, tapi ekspresikan keluar. Aku kesel, Tuhan aku marah, kenapa ya orang tuaku begini, kenapa ya si bosku begini. Keluarin aja emosinya. Bukan di sosial media tapi di hadirat Tuhan, yang mengerti katakan amin. Nah setelah kamu curhat sama Tuhan, bawalah perasaanmu di bawah terang firman Tuhan. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan tapi meskipun demikian aku memilih untuk taat, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni papa, aku mau mengampuni mama. Di dalam nama Yesus. Jangan lupa untuk menutupnya dalam nama Yesus karena kita gak mengampuni dengan kekuatan kita. Tapi kita mengampuni dengan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Jadi sampai berapa lama kok kalau setiap kali sakitnya muncul aku harus lakukan hal yang sama ya? Iya, sampai akhirnya perasaan itu tidak muncul lagi setiap kali kamu mengingat orangnya atau kejadiannya. Koko kasih contoh ya, kalau di antara kita ada yang pernah kecelakaan, terus harus di fisioterapi. Fisioterapi tahu ya, datang ke dokter setelah operasi disuruh fisioterapi. Di mana dia harus latihan fisik. Misalkan tadinya dia kecelakaan, dia nggak bisa jalan, dia pakai kursi roda. Waktu dia mau mulai jalan nih, dia harus fisioterapi. Dan itu nggak cuma satu kali besoknya bisa jalan. Dia bisa jadi datang selama 3 bulan penuh, ya seminggu mungkin 3 kali untuk dilatih jalan di rumah sakit. Berkali-kali, sampai kapan? Sampai bisa jalan. Jadi sampai kapan kok aku harus ngurangin pengampunan ini? Sampai kamu bisa move on. Amin. Sampai kamu bisa jalan. Jangan sampai nih kamu 5 tahun dari hari ini kamu lihat ke belakang. Dan kamu masih di tempat yang sama. Dan kamu merasa left behind, ketinggalan. Sama orang-orang lain yang sudah Tuhan bawa lebih jauh. Bukan karena mereka meninggalkan kamu, tapi karena kamu yang memilih untuk tinggal di situ terus. Ya mengerti katakan amin. Mungkin awal-awal kita semua akan memahami kalau kamu pernah terluka. Awal-awal ya.
Tapi kalau setelah 10 tahun kamu tetap meromansakan luka itu gak lucu lagi. Itu keputusan untuk terus bermanja-manja dengan rasa sakit. Untuk terus berlindung di belakang rasa sakit dan bilang ini karena dia nih. Oke lah kalau itu baru terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi setelah 20 tahun kamu masih melihat hal itu. Bahkan orangnya udah gak ada lagi, udah meninggal, udah dipanggil Tuhan. Terus kamu masih bilang ini karena dia. Enggak. Luka kamu bukan salahmu. Tapi terus tinggal dalam luka itu salahmu. Amin. Lahir miskin bukan salahmu. Tapi mati dalam keadaan miskin nih. Dan terus menyalahkan orang tuamu itu salahmu. Yang mengerti katakan amin. Oke. Dan kita mesti belajar biar iman kita gak cuma aktif di hari Minggu. Tapi juga di hari Senin sampai Sabtu dan seterusnya. Amin. That's why series kita yang berikutnya adalah Faith Beyond Sunday. Artinya iman yang melampaui hari Minggu. Karena iman memang bukan didesain untuk hari Minggu aja. Nah, kok pengen kita lihat dari salah satu tulisan Rasul Paulus. Yaitu dia kirim surat sama jemaat di Korintus ya. Dan dia tulis begini nih. Semua yang terjadi pada mereka di sini maksudnya bangsa Israel, merupakan contoh bagi kita. Jadi semua yang kamu baca di Alkitab tentang bangsa Israel merupakan contoh bagi kita. Dan hal-hal itu tertulis dalam firman Allah sebagai peringatan bagi kita. Katakan bagi saya. Apa yang tertulis adalah peringatan bagi saya. Ya, yang hidup di mana? Di zaman terakhir. Di akhir zaman. Oleh sebab itu jagalah dirimu baik-baik, jangan merasa begitu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita. Apa sih yang menjadi karakteristik dari jemaat di Korintus? Nah, Koko pengen teman-teman perhatiin ya. Kemarin bulan lalu kita bahas tentang tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Ya, bulan ini khususnya minggu ini kita bahas tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Rasul Paulus ini adalah orang yang datang ke sebuah kota, dia menginjil, nanti banyak orang percaya, dia ajarin selama 2 tahun, 1,5 tahun, dimuridkan setiap hari, sampai akhirnya makin banyak yang percaya, terus dia pindah ke kota lain. Dan sesudah beberapa tahun, dia mengirim surat untuk jemaat yang pernah dia bangun dan dia tanam. Biasanya kalau suratnya datang, jemaat itu ngumpul semua, terus suratnya dibuka dan dibacain. Bahkan di salah satu suratnya Rasul Paulus, Paulus ini pernah titip pesan gini, tolong surat ini nanti juga kamu kirim ke jemaat di tempat lain. Bacain juga nanti di sana. Jadi itu caranya dulu untuk membuat khotbahnya bisa live streaming. Ya, dia nggak bisa live streaming beneran, tapi ya udah nih tulisan khotbahnya, skrip khotbahnya. Bukan aku yang datang ke situ, tapi nanti suratnya datang, kamu bacain, pemimpinnya bacain, nanti dioper lagi ke tempat lain, di kota lain, gereja lain. Nah, karakteristik jemaat di Korintus kayak begini nih. Isinya mayoritas adalah orang Yunani dan Romawi. Katakan Yunani dan Romawi. Korintus adalah kota perdagangan. Korintus ini kota penyembahan berhala dan kota yang cukup kaya. Oke. Nah, ada orang Yahudi, tapi tetap yang dominan adalah orang Yunani dan Romawi. Tapi secara umum kota ini dibawa pengaruh sama budaya Yunani, Hellenistik namanya. Dan orang Yunani itu suka banget yang namanya retorika. Retorika tahu nggak? Suka ini, berbicara untuk meyakinkan orang, bukan komika. Ya, itu berbicara untuk menghibur orang. Ini untuk meyakinkan orang. Mereka suka banget yang namanya filsafat. Oke. Jadi mereka suka mencari hikmat. Kalau ada hal baru nih, mereka mau datang dan dengerin. Biasanya mereka ngumpul di pusat kota untuk dengerin. Oi guys, datang guys, ada hal baru nih, ada hikmat baru yang keren banget. Lu pasti belum pernah denger, mau denger gak mau. Nah kalau orang Yahudi, mereka suka mencari tanda. Ya, orang Yahudi mengkehendaki tanda. Mau lihatnya mujizat. Makanya gak heran Yesus terus buat banyak mujizat karena itu yang diinginkan sama orang Yahudi supaya percaya. Kalau orang Yunani dia berusaha mendebat dulu dengan intelektual. Kalau dirasa masuk akal, oke, kita bisa terima. Nah ini karakteristik orang
Korintus. Tapi ini juga jadi masalah. Ya. Dan yang kerennya, coba perhatikan di depan, ini suratnya Rasul Paulus membuat kamu bisa tahu karakteristik orang Korintus. Saya selalu bersyukur kepada Allah karena menyaksikan betapa besar kebaikan hati Tuhan. Buktinya sama-sama baca 1, 2, 3. Wow, jemaat ini dikasih Tuhan karunia rohani. Katakan karunia. Bahkan diperkaya, bukan akan loh ya, sudah diperkaya. Berarti ini jemaatnya gifted, katakan gifted. Punya karunia rohani. Kalian tahu karunianya apa aja? Di 1 Korintus 12 ini karunianya. Dan ini yang kita akhirnya pakai hari ini sebagai karunia roh. Koko jelasin ya. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Orang yang berkata-kata dengan hikmat tuh begini nih. Misalkan di sebuah meeting, semua saling berdebat dan gak mencari jalan keluar, tapi gak ada jalan keluar yang benar-benar pas. Tiba-tiba karunia hikmat itu turun dalam hidupmu, kamu berdiri, terus kamu bisa bilang gini, gimana kalau kita lakukan A, B, C, D. Dan itu addressing the whole problem, dan itu akan menjadi solusi yang sangat fit untuk semua. Itu namanya karunia hikmat. Kita perlu karunia hikmat, amin. Di pekerjaan kita, di usaha kita, di pelayanan kita perlu. Ada namanya karunia pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan ini bukan ilmu pengetahuan. Fisika, kimia, enggak ya. Berkata-kata dalam pengetahuan itu artinya gini. Dia bisa tahu sebuah informasi yang kamu gak pernah cerita. Misalkan nih, waktu dia lagi doakan seseorang. Terus tiba-tiba dia tanya. Mamamu lagi sakit ya? Kok bisa tahu? Stalking ya kok? Enggak. Tiba-tiba ada pengetahuan yang diberikan. Atau misalkan dia bisa bilang gini, kamu sedang berdoa untuk hal ini ya. Kok bisa tahu? Kayak Roh Kudus taruh impresi itu. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Itu bikin orang yang didoain menyadari kalau Tuhan itu memperhatikan hidupnya. Wah ternyata Tuhan dengerin doaku ya. Dan dia kasih tahu kamu berarti Tuhan peduli sama aku. Untuk meneguhkan biasanya. Ada namanya karunia iman. Contoh yang paling dekat Pak Erwin lah. Bangun gedung ini, gedung sebelah, duitnya gak ada. Itu butuh iman. Dan gak semua kita punya hal itu. Iya kan? Butuh iman. Tapi karena dari Tuhan, imannya juga ditambah-tambahkan. Akhirnya kita ada di dalam ruangan ini sekarang. Tadi pagi bahkan kita juga pelayanan ibadah di ruang sebelah. Jadi, ya itu iman. Ada yang menyembuhkan. Waktu kita berdoa, karunia menyembuhkan. Dilepaskan dan orang itu disembuhkan dengan cara yang ajaib. Ada yang namanya mujizat. Mujizat ini di luar kesembuhan. Apapun itu tapi di luar kesembuhan. Ya air menjadi anggur contohnya. Itu mujizat. Terus kemudian ada bernubuat. Ada pesan Tuhan buat seseorang. Atau ada pesan Tuhan buat group of people. Dia dapat, dia sampaikan. Ada namanya karunia membedakan roh atau discernment. Bukan cuma membedakan roh tapi membedakan apa yang Tuhan mau nih untuk hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Discernment spirit. Ada karunia bahasa roh. Ini beda dengan bahasa doa yang kita pakai waktu kita lagi pujian penyembahan. Bahasa roh di sini biasanya bahasa roh yang terdengar di orang itu sebuah kata-kata bahasanya mereka. Misalkan nih, Koko ke China. Terus tiba-tiba Koko Ping An. Ya kalau itu memang Koko bisa. Ya tiba-tiba Koko ngomong nih dalam penyembahan. Terus orang yang datang mendengar Koko bahasa Mandarin padahal Koko gak bisa bahasa Mandarin. Dan waktu mereka dengarnya Koko sedang menyaksikan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan. Ya, itu bisa terjadi. Atau karunia bahasa roh di mana bahasanya tidak dimengerti tapi ada pesan buat group of people, ada kumpulan orang, ada jemaat Tuhan. Biasanya akan ada orang yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Intinya gereja Korintus ini sangat penuh karunia. Ya, hebat banget. Dan kalau kamu baca, kamu gak ngelihat hal-hal itu di Efesus, di Tesalonika, di Filipi. Tapi di Korintus ini ditulis. Tapi masalahnya adalah ini. Waktu Paulus datang dan Paulus tulis surat buat jemaat di Paulus, itu jaraknya kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Jadi Paulus datang ke Korintus, memuridkan 1,5 tahun, itu ada di Kisah Para Rasul.
Terus dia pergi, dia tulis surat. Jaraknya berapa? 3 sampai 5 tahun waktu dia tulis surat. Yang mirisnya dia bilang gini, saudara-saudari, dulu saya tidak bisa bicara kepada kalian seperti kepada orang yang sudah dewasa rohani. Kan dulu masih baru kenal Yesus, ya kan? Masih bayi rohani, belum bisa dong. Wajar ya. Akhirnya dia terpaksa bicara kepada orang duniawi yang dikuasai naluri yang berdosa. Karena saat itu kalian masih seperti bayi rohani. 3 sampai 5 tahun kemudian dia tulis begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dengan keadaan kalian yang bertengkar. Itu bukti kalian masih. Wah, ini tuh geron banget. Tapi dari sini Koko dapat sesuatu. Lihat ya. Buat Paulus, waktu 3 sampai 5 tahun kamu kenal Tuhan, harusnya bisa membuat kamu lebih dewasa rohani. Kalau kamu baru kenal Yesus 3 bulan, make sense ya. Masih belum menang dari dosa, masih aja suka bertengkar, masih aja lihat temennya pergi dia nggak diajak, terus bojo, iya kan? Lihat, kok gembala kulku ajak dia ngobrol berdua, aku enggak. Kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih, kok kemarin aku nggak disurprisein ulang tahun. Lihat ya, waktu semua itu muncul, tapi kamu baru bayi rohani, wajar. Oke, tapi 3,5 tahun kemudian Paulus punya ekspektasi. Ini udah 5 tahun, aku udah ngajarin kamu 1,5 tahun, lalu aku pergi, aku kirim Timotius lah, orang-orang lain lah ya. Murid-muridku juga aku kirim untuk menggembalakan di situ. Dan yang aku dengar adalah kalian bertengkar, masih aja bertengkar, masih aja iri hati. Gifted sih, punya karunia rohani, tapi karunia rohani tidak menunjukkan kamu dewasa rohani. Ngeri banget. Jadi dalam pikiran Paulus nih, harusnya 3 sampai 5 tahun kita nih udah semakin dewasa rohani. Dia gak bilang sempurna ya. Gak ada orang dewasa yang udah sempurna, ya gak? Tapi dewasa berarti dia gak lagi mempermasalahkan hal-hal kecil. Dia gak lagi dipimpin sama naluri sinful nature-nya dia. Dia gak melihat masalah kecil di zoom in, terus kita bikin ini jadi perkara. Enggak lagi. Kok mau tanya kita udah berapa lama jadi orang Kristen? Mungkin di sini ada yang baru bertobat, Koko tahu kok. Ada yang baru kenal Yesus, dibawa temennya ke sini. Tapi ada juga di sini yang udah lebih dari 3 sampai 5 tahun kan? Udah lebih dari itu. Please. Kalau Paulus kirim surat ke Shiny, mungkin isinya jangan-jangan kayak gini. Dulu kamu masih bayi rohani. Sekarang aku pun masih belum bisa ngomong hal-hal yang lebih tinggi dari ini. Karena kamu masih ribut, masih iri, masih terpecah belah. Kulku lebih keren dari kul kamu. Enggak kayak gitu. Amin. Gereja kita lebih keren dari gereja itu. Itu juga sama tuh. Masih anak-anak. Makanya di sini kalau kamu baca lanjutannya apa? Aku ini golongan Apolos, aku golongan Paulus. Aku golongan Pak Niko, aku golongan Pak Philip Mantova. Kalau kamu masih mikirnya kayak gitu, itu bukti nih. Masih hidup seperti orang duniawi. Yang mengerti katakan amin. Ya, terus gimana dong? Ini yang pertama, please baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanda kedewasaan rohani bukanlah karunia, tetapi karakter. Karakter akan dilihat dari cara kamu memperlakukan orang lain. Karakter akan terlihat dari cara kamu meresponi waktu sesuatu tidak terjadi seperti yang kamu harapkan. Waktu pelayanan tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Waktu keadaan cool, keadaan kerjaan, keadaan keluarga nggak seperti yang kamu harapkan. Disitulah karakter terbentuk. Karunia itu penting. Paulus sama sekali nggak bilang karunia itu nggak penting. Karunia itu menunjukkan apa yang Roh Kudus bisa kerjakan melalui kamu. Bayangin, aku juga minta kok Tuhan beri aku discernment, karunia untuk membedakan roh. Tuhan aku mau doain orang nih, Tuhan nyatakan mujizatmu ya. Karunia kesembuhan biar mengalir.
Tuhan, aku butuh karunia hikmat. Gimana nih nyelesain masalah ini? Gimana nih konseling orang terus aku nggak tahu harus gimana Tuhan. I need that. Itu apa yang Roh Kudus bisa kerjakan melalui kamu. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu karakter. Karena karakter adalah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kamu. Karunia adalah apa yang Roh Kudus kerjakan melalui kamu. Karakter adalah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kamu. Kalau kamu ngejar karunia, tapi kamu gak punya karakter, kamu seperti pesawat yang cuma terbang pakai satu sayap. Tinggal tunggu jatuh. Kalau kamu cuma ngejar karakter, tapi kamu tidak beroperasi dalam karunia roh, impact kamu tidak jauh. Impact kamu tidak jauh untuk menyatakan to displaying God's kingdom and God's power. Tapi kalau kamu cuma mikirin itu aja, sedangkan wah diurapi banget di waktu pelayan, kalau dia udah pegang mic tuh, langsung suhu AC mendingin. Aku menggigil, enak banget ya kalau dia yang udah. Tapi ternyata di rumah dia gebukin adeknya. Di rumah ngajak berantem mamanya. Di kantor kerjaannya gak beres. Ditegur malah marah. Lihat ya, kamu gak akan menyukai kalau kamu dilayani sama orang kayak gitu. Koko tanya aja. Kalau Koko nih misalkan melayani kalian, tapi kalian tahu karakter Koko di luaran jelek banget gitu ya. Tukang bohong, tukang minjem duit. Koko yakin kalian tuh dengerin khotbah ini juga. Ngaca kok, ngaca. Iya kan? Iya kan? Kasih kaca lagi nih kok. Kalian gak suka kan dilayanin sama orang yang berkarunia tapi gak punya karakter. Tapi kenapa kita suka jadi orang yang kayak gitu? Kalau kalian aja gak suka, kalian jangan-jangan menyadari ada orang-orang yang juga gak suka sama kita loh. Gara-gara kita cuman more to give and less in our character. Less in our fruit of the spirit. Ya, yang satu disebut karunia roh, yang satu disebut buah roh. Dua-duanya sama-sama penting. Dan lihat ya, ada perkataan yang menarik nih. Coba baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. The gifts of the Spirit are what the Holy Spirit does through you. The fruit of the Spirit is what the Holy Spirit does in you. Coba lihat apa yang beda di sini. Kalau karunia, di situ ditulisnya jamak. Gifts, ada S-nya. Kalau fruit, tidak dibilang fruits. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Berarti cuma satu. Kalau karunia berarti gini nih, setiap kita bisa punya karunia yang beda-beda, benar gak? Gifts, variasinya banyak, ada 9 karunia roh nih. Kita akan saling melengkapi, kamu punya karunia berbahasa roh, aku bisa mendapat karunia menafsirkan bahasa roh, kamu karunia iman, aku karunia menyembuhkan. Kita bisa kerjasama, variasinya bisa beda-beda. Tapi yang ini, yang disebut fruit of the spirit, ini cuma satu, berarti semua kita harus punya. Amin. Berarti semua kita gak bisa milih. Gak ada pilihan. Semua harus punya the fruit of the spirit. Amin. Dan itu yang bikin kamu dewasa. Itu yang bikin hidupmu tidak lagi dipimpin oleh naluri dosamu. Dan di situ kamu bisa bawa imanmu yang di hari Minggu. Ketemu teman-teman kantormu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan mereka bisa lihat Tuhan walaupun mereka belum datang ke gereja. Mereka bisa rasain hadirat Tuhan walaupun belum ada orang yang tumpang tangan ke mereka. Mereka belum dengar lagu rohani di gereja. Mereka udah ngerasain hadirat Tuhan di kantor. Karena karaktermu mencerminkan buah roh. Dan itu bukan karyamu tapi karya Roh Kudus. Amin. Ini Faith Beyond Sunday. Nah yang berikutnya nih. Coba perhatiin ya apa yang terjadi di Korintus. Dia bilang begini. Saudara-saudari saya berkata begitu supaya kalian menyadari apa yang terjadi kepada nenek moyang kita pada zaman Musa. Orang Israel. Mereka semua berjalan di bawah sama-sama baca. Pimpinan awan dan semuanya juga melewati laut yang terbelah. Stop dulu. Pimpinan awan itu bicara tiang awan. Itu simbol hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan memimpin bangsa Israel. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Waktu mereka dikejar Firaun, tiang awannya pindah ke belakang. Jadi penghalang dari prajurit Firaun supaya nggak bisa mengejar orang Israel. Itu kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan. Melewati laut, kalian tahu ya kisahnya bangsa Israel lewatin laut.
Firaun kejar dan pasukannya, lalu kemudian lautnya menutup kembali. Dalam keadaan diliputi awan melintasi laut, mereka seakan dibaptis. Mereka itu udah punya pengalaman rohani, katakan pengalaman rohani. Terus mereka juga makan makanan rohani yang sama. Kalian tahu makan makanan apa? Mana yang turun dari surga. Setiap pagi ada. Mereka disuruh ngambil satu hari secukupnya aja. Kecuali kalau itu mau masuk ke hari Sabat, kamu boleh ambil untuk 2 hari. Karena besok pas hari Sabat gak boleh ada yang ngambil. Dan gak akan ada juga. Makanan rohani yang sama, semua dapat. Ya, minuman rohani yang sama apa? Air yang keluar dari batu karang. Di tengah padang gurun, di tengah wilderness, gak ada tuh mata air. Tapi Tuhan buat ada untuk kasih minum jutaan orang. Jutaan loh ya. Air dari batu besar yang menyertai mereka. Secara rohani batu itu melambangkan Kristus. Nah sekarang perhatikan bagian ini. Tapi meskipun semuanya mendapat bagian dalam, baca sama-sama, pengalaman istimewa itu. Pada akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Mereka ngalamin pengalaman istimewa. Tapi endingnya mereka gagal. Allah tidak berkenan. Ini bukan bicara soal gini. Kalau gitu aku harus banyak berbuat baik ya kok supaya diselamatkan. Enggak. Ini tidak bertentangan dengan Injil keselamatan. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Bukan karena perbuatan baik. Amin. Tapi ini bicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Tapi pola pikirnya gak berubah. Hidupnya balik lagi. Karena pikirannya gak berubah. Dan akhirnya mereka yang keluar dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Mereka yang akhirnya keluar dari rencana Tuhan. Lihat ya, pengalamannya istimewa tapi akhirnya yang menentukan. Aku mau tanya nih, kita di sini pasti pernah punya pengalaman sama Tuhan kan? Dan kalau boleh jujur nih, banyak loh yang istimewa. Kita dengar kesaksian, kita ngalamin, oh aku pernah didoain, aku pernah dinubuatin, aku pernah nangis, aku pernah rebah kok tiba-tiba. Aku pernah pelepasan, deliverance sampai muntah-muntah. Habis itu ngerasain lega. That is beautiful experience by the power of the Holy Spirit. Amin. Semua orang ini juga ngalamin guys. Lihat laut terbelah. Pernah lihat nggak? Nggak kan sama. Gue juga gak pernah lihat. Makanya kalau udah ada zaman handphone mungkin udah pada guys. Udah langsung pada ngonten tuh di tengah laut. Roti dari surga. Di tengah padang gurun, air lagi. Semua itu tuh luar biasa, api, tiang awan, tiang api. Tapi orang-orang yang punya pengalaman supranatural istimewa ini. Akhirnya apa? Mayat mereka bergelimpangan di padang belantara. Itu artinya apa? Mereka gak sampai sama tujuan. Tujuan mereka bukan di padang belantara, tujuan mereka tanah perjanjian. Nah ini yang Paulus mau kasih tahu, ayo belajar yuk supaya gak bernasib sama kayak mereka. Jemaat Korintus, kalian punya pengalaman rohani yang banyak. 9 karunia roh, bener gak? Kalian semua nih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ini kota yang kaya, kota yang hebat, kota yang diberkati. Kalian punya pengalaman itu. Ayo belajar supaya semua pengalaman itu tidak sekedar pengalaman yang akhirnya kalian juga tidak sampai pada tujuan. Nah apa yang terjadi? Ini pelajarannya. Peristiwa itu merupakan contoh bagi kita. Contoh bagi kita, bagi orang-orang di Korintus juga bagi kita di sini. Jangan menginginkan hal-hal jahat seperti nenek moyang kita. Jangan menyembah berhala seperti sebagian dari mereka. Mengenai orang-orang itu ada tertulis dalam kitab suci sesudah mengadakan, sama-sama baca, pesta makan dan minum. Mereka melakukan percabulan dan menyembah berhala. Nah, kalau sekarang kita mungkin susah relate. Kok puji Tuhan gue udah gak nyembah berhala. Dulu di agama sebelum ada. Tapi sekarang udah enggak. Mungkin kita akan lebih ngerasa wah untunglah gak kayak jemaat di Korintus. Sebentar. Di sini ditulis gini. Mengenai orang-orang itu ada tertulis dalam kitab suci. Sesudah mengadakan pesta makan dan minum. Katakan makan dan minum. Mereka melakukan percabulan dan menyembah berhala. Jadi gini, mereka gak langsung melakukan percabulan dan menyembah berhala. Mereka memulainya dengan apa? Makan dan minum.
makan dan minum di sini, pesta makan dan minum ini bukan sekedar makan di kafe. Ya. Tetapi di sini artinya adalah di zaman itu karena Korintus adalah kota penyembahan berhala, setiap daging yang dijual di pasar dan juga di tempat-tempat social gathering, daging-daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala dan baru dijual. Ya, baru ditaruh di social gathering. Itu daging-daging pada zaman itu di kota Korintus. Ada golongan orang Kristen, nanti kalian baca di 1 Korintus 8 ya. Ada golongan orang Kristen sudah percaya. Ingat, orang-orang Korintus suka filsafat. Jadi mereka secara intelektual mereka ngerti nih, oke, kalau gitu aku ini sudah diselamatkan, berhala kan bukan Tuhan, katakan bukan. Ya kan, jadi kalau gitu aku makan daging ini gak apa-apa nih. Kan berhala itu bukan Tuhan, berhala itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau aku makan dagingnya seharusnya gak masalah dong. Kan dia gak punya power kok, gak punya kuasa kok. Dan ini yang mereka lakukan, akhirnya mereka masuk ke kuil-kuil penyembahan berhala dan makan. Masalahnya apa? Ada orang Kristen yang baru bertobat. Jemaat Korintus ngelihat, ini kan orang yang udah lama kenal Tuhan, punya intelektual yang bagus, ini orang edukasi banget nih. Dia kok makan daging di dalam kuil penyembahan berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang baru tobat ini berpikir gini, kalau gitu gak apa-apa. Padahal mereka untuk ninggalin penyembahan berhala udah setengah mati, ya kan? Meninggalkan keyakinan mereka yang lama untuk percaya sama Tuhan. Waktu mereka sampai di situ, mereka lihat orang-orang yang udah lebih dulu, intelektual. Mereka malah masuk ke kuil penyembahan berhala dan makan penyembahan berhala, daging penyembahan berhala di situ. Akhirnya mereka berpikir gini, kalau gitu gak apa-apa. Nah gara-gara itu, orang-orang yang baru diselamatkan, balik lagi guys. Jatuh dalam dosa. Dan makan dan berpikir nggak apa-apa. Akhirnya mereka nggak merasa ada perbedaan. Ikut Tuhan nggak ikut Tuhan makan, ikut Tuhan juga boleh kok. Tuh dia bisa bilang gitu. Tuh dia juga makan, nggak apa-apa. Disinilah Paulus tuh marah banget. Ya, di sini Paulus marah banget. Nanti kalau teman-teman baca di Korintus tuh ada pembahasan gini. Kalau kamu makan daging yang dijual di pasar, nggak masalah. Tapi kalau kamu makan di dalam kuil penyembahan berhala, kamu jadi batu sandungan yang bikin saudaramu yang udah dibebaskan dari perbudakan balik lagi ke sana. Kamu jangan pikir kebebasan orang Kristen artinya kamu boleh ngapain aja. Kalau kebebasanmu membuat orang tersandung dan terhilang, kamu berdosa. Itu yang Paulus nyatakan. Dan itu yang terjadi. Makanya disinilah nanti muncul ayat segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi gak segala sesuatu berguna. Jangan egois. Makanya ini jadi jawaban buat kita. Kok gue boleh pacaran gak? Boleh. Tapi pikirin, kalau kamu pacaran sekarang jadi berkat gak? Kalau kamu pacaran sekarang jadi berkat gak? Bikin keluargamu jadi kenal Tuhan gak? Bikin orang-orang dan generasi muda mula ini semua anak-anak GC, anak-anak sekolah minggu ini jadi punya teladan atau enggak? Kok boleh tato gak? Segala sesuatu diperbolehkan? Sama aja mikirnya kayak orang Korintus. Boleh dong. Ya terus kalau kamu lakuin, apakah ini memuliakan Tuhan? Kau boleh ngerokok enggak? Semua akan kamu tanyain. Boleh minum enggak? Boleh ngerokok enggak? Kan yang menajiskan itu yang keluar. Aku ngerokok kan masuk kok. Asapnya keluar sih. Tapi aku masukin zatnya ke dalam tubuhku. Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa dong. Kok kan gak rugiin orang? Apakah itu berguna? Apakah itu membantu orang mengenal Tuhan? Atau justru membuat orang itu balik ke jalan yang jahat. Makanya tuh seakan-akan gini, Paulus tuh marah ya, dia bilang gini, kalian ini memang orang-orang berhikmat, orang culture Yunani. Tapi tindakan kalian itu memalukan, gak jadi berkat. Malah membuat orang-orang yang baru kenal Tuhan tuh jadi berguguran. Boleh gak kita mikir juga kayak gitu? Kita udah jadi Kristen lebih dari 3 tahun mungkin, lebih dari 5 tahun. Boleh gak waktu ngambil keputusan, kamu mikirin deh impactnya buat orang lain. Kamu mikirin impactnya buat generasi sesudahmu. Kamu mikirin buat orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang baru join, baru kenal Tuhan, yang ada di kulmu. Coba kamu pikirin mereka. Apakah ini membuat jadi, gue punya good pattern, good model, I will follow this kind of example.
Ada orang-orang juga kadang-kadang gini, Kristen, pelayanan, terus ngomongnya bahasanya tuh kotor. Dikit-dikit keluar kebun binatang, kata-kata ini dah pokoknya kata-kata cursing. Kalau lu bukan kenal Tuhan, gue gak masalah. Tapi kalau kamu udah kenal Tuhan sekian lama, bahkan udah pelayanan. Bukan berarti harus jadi sempurna, tapi tolong mikirin orang lain. Tolong mikirin orang lain waktu kamu ngepost sesuatu yang gak jadi berkat. Gimana kalau itu mereka screen capture. Terus mereka lihat kita lagi main musik di depan. Sama nih orang. Oh, berarti gak apa-apa. Mereka yang tadinya punya standar, mereka turunin standar itu. Karena mereka ngelihat ini orang-orang yang sudah punya pengetahuan nih. Yang udah lebih lama dari aku. Bahkan punya posisi lagi. Itu loh marahnya Paulus. Karena makan dan minumnya ini diasosiasikan dengan penyembahan berhala. Jadi Paulus tuh bilang, Paulus tuh kasih solusi, bukan berarti mereka semua harus jadi VG di sana. Enggak. Ya. Kalau teman-teman baca di Korintus dia kasih solusi gini. Jangan makan di dalam kuil, kalau kamu makan daging yang dijual di pasar, makanlah tanpa keberatan hati nurani. Tapi kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, terus yang punya rumah bilang gini, ini daging, aku kasih ke penyembahan berhala loh. Kalau dia nggak ngomong, kamu makan aja. Doa makan, ya. Tapi kalau dia udah bilang, jangan dimakan dong. Kalau kamu makan juga, artinya kamu berusaha kayak nunjukin nggak apa-apa kok. Memang sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi itu akan tidak membantu atau menjadi sandungan buat orang-orang yang, aku udah kasih tahu diterabas juga. Iya kan? Berarti nggak apa-apa, berarti memang nggak ada masalah dong. Jadi makan dan minum tadi kelihatannya tidak berbahaya, tapi leads to make others stumble. Hati-hati guys, tolong. Nggak apa-apa lah aku nyuri duit ini, nggak apa-apa lah aku ngebohongin orang ini. Hati-hati ya. Sesuatu yang diulangi akan membuat kita masuk ke lubang yang jauh lebih besar. Dan hal yang lain adalah gini. Waktu mereka makan dan minum, mereka juga jatuh dalam dosa percabulan. Mereka ini, saya lagi orang-orang pintar, mereka punya teori guys. Kalau di zaman dulu tuh namanya dualisme atau gnosticism. Gnostik, orang-orang gnostik, itu Yunani tuh, ajaran Yunani. Mereka punya pemahaman gini, dualisme. Sesuatu yang bersifat spiritual itu baik. Sesuatu yang bersifat material, badan, tubuh itu tidak baik. Dan itu dua hal yang berbeda. Dualisme, dua hal yang berbeda. Celahnya di sini. Kalau kamu jatuh dalam dosa seksual, itu bukan roh kamu. Itu tubuhmu. Gak apa-apa. Itu gak akan affect your spirit. Kita kan dualisme. Spirit bagus, tubuh material gak bagus. Jadi kalau badanmu jatuh dalam dosa seksual, gak apa-apa. Itu gak akan pengaruhi rohmu. Makanya Paulus kasih surat kan. Dia bilang gini, barang siapa yang jatuh dalam dosa seksual, ia menjadi satu roh dengan orang itu. Siapa bilang gak ngefek ke roh kamu. Siapa bilang itu gak akan membuat open doors dan membuat roh jahat masuk. Itu pintu gerbang roh jahat. Waktu kamu jatuh dalam dosa seksual, paham ya? Jadi orang-orang itu mulai punya teori-teori sendiri. Gara-gara apa? Apa yang masuk? Mulai dari apa? Mereka gak langsung lakukan percabulan, makan dan minum. Dan Paulus tuh bilang gini, kalian tahu gak bangsa Israel dulu kayak gitu. Dan dalam satu hari 23.000 orang mati karena dosa percabulan Baal Peor. Jadi dia mau bilang gini, kalian main-main dengan dosa, kalian pasti mati. Kalian pasti mati. Makanya dia bilang di 1 Korintus 6, masih surat yang sama ya. Run from sexual sin. No other sin so clearly affect the body as this one does. Gak ada dosa yang mempengaruhi tubuhmu. Itu benar ya. Itu mempengaruhi tubuhmu. For sexual immorality is a sin against your own body. Tapi yang lebih parah lagi juga, kamu akan jadi satu roh dengan siapa kamu jatuh dalam dosa seksual. Makanya terbentuklah sebuah yang namanya soul tie. Atau ikatan jiwa. Itulah yang kita doain waktu di Perplas. Semua ikatan jiwa yang terbentuk dari dosa seksual. Waktu kamu jatuh dalam dosa dengan seorang diputuskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Kalau enggak ya, semua aura hidup orang itu, komplikasi hidup orang itu, bahkan penyakit fisik orang itu akan mendompleng dan masuk ke kamu.
Makanya ada orang yang hebat banget, sekali dia jatuh dalam dosa seksual, kamu lihat ya, hidupnya mulai goyang. Cara pikirnya mulai aneh, performance di kantornya mulai turun, kerohaniannya jangan ditanya, hancur. Karena roh, itu bukan bicara soal daging. Dan pintu gerbangnya di mana awalnya? Bukan langsung jatuh dalam dosa seksual. Orang tuh kalau jatuh dalam dosa nggak mendadak. Biasanya sudah ada makan dan minum yang dia lakukan. Dari mana? Apa yang ditonton dan dilihat. Apa yang dilihat di sosial media, apa yang dilihat di konten, lagu apa yang kamu dengar. Itu hal-hal yang kamu makan dan minum. Coba lihat baik-baik. Guard what you repeatedly, katakan repeatedly. Jaga apa yang berulang-ulang masuk ke eye gate sama ear gate. Jaga apa yang berulang-ulang masuk di matamu dan di telingamu. Repeatedly, kamu gak langsung jatuh dalam dosa pornografi. Tapi tiap hari ini konten yang kamu lihat arahnya ke sana. Lagu yang kamu dengar mengglorifikasi seksual. Film yang kamu tonton penuh dengan adegan semacam itu. Bahkan ceritanya bicara tentang perselingkuhan dan lain sebagainya. And you allow that comes through your eye gate and ear gate setiap hari. Repeatedly, terus-terusan. Terus kamu berharap kamu akan jadi lebih peka dengan Roh Kudus gitu. Terus kamu berharap kamu akan jadi semakin holy. Dan tahu mana membedakan yang baik dan yang jahat. What seems harmless today can become compromised tomorrow. Jadi ini yang aku mau highlight nih secara praktikal. Coba audit. Katakan audit. Audit itu review, cek deh. Apa yang kamu lihat tiap hari. Apa yang kamu dengar tiap hari. Kalau itu lagu, hati-hati. Lagu, musik itu bisa masuk ke jiwa kamu tanpa melalui proses pemikiran. Di sini kalau kamu dikasih beat aja, dikasih melodi yang enak, kamu tuh langsung, kamu nggak langsung gini, itu main di kunci apa ya? Chordnya gimana ya? Kamu nggak nanya, kamu mulai langsung vibing ya kan? Enak juga nih. Tinggal apa? Dikasih kata-kata, dikasih lirik. Nah lirik ini akan masuk ke otak kamu tanpa melewati proses analisa. Enak aja gitu rasanya lagunya. Pas kamu baca liriknya, kamu baru tahu. Ternyata yang selama ini aku gumamkan, hummingkan, itu sesuatu yang demonik. Itu sesuatu yang ternyata membuat tentunya Roh Kudus tidak di-welcome di dalam aku waktu aku memenuhi diriku dengan hal-hal itu. Ya please, makan dan minum kita nih, bukan cuma makanan fisik kita, tapi makanan jiwa kita, auditlah. Ya, auditlah. Itu yang dimaksud sama Paulus. Guys, don't take it easy. Gak apa-apa. Aku kan sudah dikuduskan. Roh Kudus ada di dalam aku dan seakan-akan kebebasan itu membuat kita tuh ngelakuin segala sesuatu tanpa menjaga apa yang masuk. Ingat ya, semua orang ini punya pengalaman rohani, tapi ujungnya gak taat. Karena hal-hal yang kelihatan awalnya harmless, gak berbahaya. Termasuk temen. Enggak kok, dia baik banget. Tapi lama-lama pengaruh yang dia bawa gak sebaik itu. Ya, jadi kamu mau make sure ya, coba lihat konten yang kamu lihat di sosial media. Anggaplah sosial mediamu terkonek sama gembala kulmu. Kira-kira kamu akan buka apa? Ya, yang gembala kul anggaplah media sosialmu nih, IG-mu tuh terkonek sama medsosnya Pak Jul gitu. Papi Jul, ya kan? Terus kira-kira apa yang akan kamu buka? Kalau kamu gak akan buka, kalau kamu tahu nih, sosmedmu terkonek dengan hal orang-orang ini, kalau kamu gak berani buka, berarti memang itu gak boleh dibuka kan? Amin. Lagu juga sama, kok mau ingetin ya lagu, hati-hati. Kok gak anti sama lagu, ini sama kayak Paulus bilang gini nih, kalau kamu makan daging yang dijual di pasar ya udah makan aja deh. Sama halnya kalau kamu lagi jalan di GB gitu ya, di K Square, terus kamu denger lagu. Demonik, pulang. Nggak kayak gitu, udahlah kalau di mall, jalan aja. Iya kan? Nggak usah juga ditutupin kupingnya. Tapi nih, yang masalah adalah waktu kamu, bosen banget. GBT pasang lagu, itu tuh. Di situ, itu yang bahaya. Itu yang ibarat katanya si Paulus, kamu masuk ke kuil, terus kamu makan dagingnya di situ. Kamu datang ke situ.
Kalau itu dijual di tempat umum, disajikan di tempat umum, kamu dengar lewat-lewat, terus ada orang lagi lomba band gitu di mall, ya udah sih, stop, gitu. Lagunya. Nggak usah ya. Tapi kalau kamu personally buka, cari, taruh, jadi playlist kamu, audit deh. Jangan-jangan itu yang bikin hadirat Tuhan tuh bocor terus. Itu yang bikin kamu kering secara rohani. Bukan kamu gak bertumbuh, kamu dapat pengalaman rohani yang luar biasa, kamu dapat hadirat Tuhan yang luar biasa. Hari Minggunya, Senin sampai Sabtu, itu semua tuh bocor karena hal tersebut. It dries your spiritual life. Coba baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jangan untuk menggantikan, sama sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Jangan mengandalkan pengalaman rohani masa lalu untuk menggantikan ketaatan. Aku udah dibebaskan kok, kemarin muntah aku 1 ember kok di ibadah deliverance. Lega. Bebas. Aku udah punya pengalaman rohani. Jadi sekarang pornografi gak ngefek lagi kok. Aku lihat, gak jatuh aku kok. Beneran, aku udah lihat. Woi gak apa-apa. Lihat ya, ngandelin pengalaman rohani dan mulai kompromi. Aku udah pelayanan ke sekolah-sekolah kok. Aku udah pelayanan, aku udah levelnya nih zone leader kok. Gembalakul kok. Aku udah muridin banyak orang kok. Di luar aku punya pelayanan kok. Good for you. Ya, tapi itu gak menggantikan ketaatanmu hari ini. Amin. Yuk next, yang terakhir. Nah ini juga dosanya orang-orang Israel yang buat mereka mati di padang gurun. Aku boleh minta pemain keyboard? Evan. Kita juga sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Kita juga tidak boleh put Christ to test, bahasa Inggrisnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka sehingga mereka mati digigit ular. Jangan pula kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka sehingga Allah mengutus malaikat untuk membinasakan. Ini siapa nih? Orang Israel. Ya jadi ada ceritanya, tapi kok nggak mungkin ceritain panjang lebar. Tapi intinya mereka di padang gurun, mereka berontak sama Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan ngelepasin ular. Mereka semua digigit dan mati. Ada satu kali juga mereka bersungut-sungut. Nah yang 2 hal ini yuk coba kita lihat ya. Ini yang terjadi. Bilangan 21 ayat 4 sampai 5. Kemudian orang Israel berangkat dari Gunung Hor pergi melalui jalan yang menuju ke Laut Merah. Supaya apa? Baca sama-sama supaya. Tetapi di tengah perjalanan mereka mulai bersungut-sungut terhadap Musa. Yang berarti terhadap Allah juga. Karena Musa ini pemimpin dari Tuhan. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka mulai gak sabar. Nah kok kenapa garis bawah area ini? Tidak memasuki daerah bangsa Edom. Bangsa Israel keluar dari Mesir mau dibawa ke tanah perjanjian. Kalian tahu Edom? Edom itu adalah Esau. Yakub dan Esau. Esau dikasih daerah sama Tuhan. Tuhan janji Esau akan tetap jadi bangsa yang besar tapi gak sehebat Israel. Dan daerah itu udah diwariskan. Itulah daerah bangsa Edom. Jadi Tuhan gak kasih Israel masuk ke tanah itu. Karena memang itu bukan destinasinya. Memang lebih cepat sih kalau lewat tanah itu. Lewat bangsa Edom untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi akan terjadi konflik dan banyak hal lainnya. Karena bangsa ini bukan 10 orang guys. Bangsa ini jutaan. Bayangin bangsa yang jutaan tiba-tiba masuk imigrasi gitu ya. Semua mau lewat. Itu pasti something happen. Culture-nya berbeda dan lain sebagainya. Jadi Tuhan kasih jalur atau rute yang lebih jauh. Karena bukan ini tujuanmu. Dan aku gak pengen kamu berdosa nanti sama saudaramu sendiri yang aku sudah janji. Tuhan adalah Allah yang memegang janji, katakan amin. Jadi kalau dia udah janji sama Esau, dia akan jagain juga keturunannya. Amin. Sekeren itu Tuhan kita, amin. Jadi akhirnya apa? Mau gak mau Israel harus jalannya lebih jauh. Tapi di tengah perjalanan jadi gak sabar dan mulai bersungut-sungut. Jangan-jangan kita juga gitu. Ini bukan daerahmu, ini bukan rencanaku. Jalan lagi. Berapa lama lagi Tuhan aku harus nunggu? Kapan? Mulai gak sabar.
Dan mulai bersungut-sungut. Dan mulai ngomong yang jahat. Coba perhatikan kata-kata mereka kayak gini. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Buat apa kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk hidup di padang belantara ini? Tampaknya kamu sengaja mau bunuh kami. Di sini tidak ada roti ataupun air minum. Baca nih kalimat ini. Yang ada hanya dan kami sudah muak makan roti murahan ini. Kalau nggak ada roti ini mereka udah mati. Kalau roti ini nggak turun tiap pagi, mereka udah mati di padang gurun itu. Dan hal yang membuat hidup mereka tetap ada sampai hari ini. Mereka bilang gini, muak kami barang murahan ini. Disitulah artinya put Christ to test. Disitulah artinya bersungut-sungut. Ada 3 hal minimal. Yang pertama, coba cek. Waktu kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan saat menemui kesulitan. Tuhan, jalan ini lebih cepat nih. Terus Tuhan bilang gini, enggak. Lewat sana, muter. Akhirnya kita jalannya lebih jauh. Ketemu kesulitan. Waktu ketemu kesulitan kita mulai tanya. Kenapa sih? Kenapa sih Tuhan? Kita mulai pertanyakan Tuhan waktu ketemu kesulitan. Yang kedua, lupa sama perbuatan Tuhan sebelumnya. Sebelum Tuhan suruh mereka jalan, Tuhan belah laut buat mereka. Amin. Tuhan bisa bawa tiang awan, tiang api. 10 tulah diberikan untuk menghancurkan Mesir. Supaya mereka bisa keluar. Seakan-akan Tuhan gak pernah tolong mereka. Apa susahnya jalan lebih jauh? Daripada lebih susah mana? Jalan lebih jauh atau jalan hadapin laut? Paham gak? Lebih mustahil mana? Jalan lebih jauh atau jalan melintasi laut? Kalau yang melintasi laut aja aku belah, berarti sebenarnya ini pun bisa aja, tapi aku gak mau. Dan aku gak punya kewajiban untuk jelasin kenapa aku gak mau. Bukan kamu Tuhannya. Amin. Jalan aja. Lebih jauh. Marah. Lupa. Tuhan udah tolong berkali-kali. Lupa. Yang Tuhan dulu lakuin itu lebih hebat lagi. Lupa. Itu namanya put Christ to test. Menguji Tuhan. Udah gitu ngomongnya kurang ajar. Tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Muak Tuhan. Muak aku bisa bangun tiap pagi. Muak aku sama kerjaan ini. Itu kerjaan kamu yang doain dulu. Muak aku sama keluarga ini. Keluarga itu yang ngolain kamu. Paling gak sampai kamu bisa lulus SMA. Memang bukan keluarga yang sempurna. Tapi tetap aku kasih mereka yang pelihara kamu. Muak aku Tuhan sama kendaraan ini rusak melulu. Muak aku Tuhan. Muak aku Tuhan. Murahan. Bayangin. Ngomong kayak gitu sama Tuhan. Untuk 3 juta orang di padang gurun dapat roti tiap pagi. Siapa yang bisa buat? Tapi gak menghargai. Jangan jadi seperti ini. Amin. Ini yang Tuhan bilang. Ini yang Paulus bilang. Jangan ya. Pengalaman rohani mereka gak kurang keren kok. Karakter mereka yang kurang ajar. Jangan jadi seperti itu. Amin. Kita gak khotbah di Shine bicara soal cara-cara jadi sukses. Kita khotbah di Shine tuh supaya kita gak meleset dari tujuan Tuhan. Itu tujuan kita. Dan kita mengkhotbahkan apa yang Alkitab ajarkan. Gak enak sih, kayak diomelin kok gue datang ke gereja. Hear my heart. Hear his heart. Amin. Dengar hatinya. Bukan kata-kata ini, dengar hatinya. Caranya gimana dong? Ini antidotnya. Ini cara melawannya. Gunakan the shield of faith. Ingat yang nulis ini, yang nulis juga kitab Efesus yang bilang gini. Pakai perisai iman ya. Waktu hal buruk terjadi, gunakan perisai iman. Apa perisai iman? Aku punya iman sama siapa Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong aku keluar dari Mesir. Kalau dulu Tuhan dengar doaku dan bebasin aku dari bangsa ini. Kalau dulu Tuhan belah laut. Kalau Tuhan tolong aku berkali-kali, aku percaya. Pasti ada tujuan yang aku gak ngerti, tapi dia baik. Susah sih jalan ini ya Tuhan untuk taat. Tapi aku percaya karakternya. Aku gak lihat tangannya, tapi aku percaya hatinya. Yang kedua apa? Renungkan, katakan ingat kembali. Kadang-kadang kita tuh suka lupa. Jangankan sama kebaikan orang, sama kebaikan Tuhan juga gitu. Kita suka lupa. Makanya coba tulis deh, foto, simpan.
Dari tahun ini aja, dari awal tahun coba kamu lihat galeri handphonemu. Foto video yang ada. Jangan-jangan itu banyak tuh sebenarnya cerita-cerita kebaikan Tuhan di dalamnya. Oh ini kemarin waktu kita kesana kan. Oh ini kemarin waktu aku ngobrol sama orang ini. Wah iya ya. Itu awal tahun kemarin ya. Banyak kok blessingnya. Kadang kita gak sadar. Lupa. Dan yang terakhir, syukuri apa dan siapa yang Tuhan sudah berikan. Mana tadi itu yang sustain kamu sampai hari ini. Mana yang kamu bilang muak banget aku. Murahan itu yang nyelamatin kamu. Orang-orang yang penuh kesalahan itu yang nemenin kamu di cool kamu waktu kamu mau mati. Waktu kamu mau bunuh diri, waktu kamu gak tahu mau lari ke siapa, kamu datang ke orang itu. Sekarang kamu lupain orang itu. Orang itu gak kemana-mana kok. Dia juga gak minta kamu harus say thank you kok. Hargai, syukuri Tuhan, thank you masih ada orang-orang kayak gini. Tuhan thank you ya. Buat apa dan siapa yang Tuhan berikan. Amin. Dan dia tutup, at least perikop ini dia tutup begini. Kalau kamu dicobai dosa, baik itu seksual, bersungut-sungut, mencobai Allah, menyembah berhala. Kamu ingat ya, apapun pencobaan yang kamu alami. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bukan soal masalah hidup ya. Pencobaan di sini itu bicara soal pencobaan dosa. Pornografi kah? Dosa seksual? Penyembahan berhala? Dengar lagu-lagu yang mempromosikan dosa kah? Ya, mencuri kah? Bohong, nipu? Apalagi semua godaan yang bikin kamu tuh pengen cepat kaya nih gue nih kalau lakuin ini nih. Cepat bahagian emak bapak nih kalau lakuin ini nih. Judi kah itu? Pencobaan-pencobaan itu gak melebihi kekuatan kamu sebab Allah setia. Setianya dia bukan menghancurkan cobaan itu, tapi menyediakan jalan keluar. Amin. Ibarat kata nih kamu lagi mau dicobain nih di sini. Tuhan datengin kamu dan bilang gini, Win, that is the exit door. It is the exit way. This way. Dia gak pindahin kamu. Dia juga gak hancurin ini pencobaan. Karena kamu masih tinggal di dunia. Dia kasih tahu, itu jalan keluarnya. Go. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Listen and obey. Amin. Waktu dia kasih jalan keluar, tutup sosmed itu. Stop nonton konten itu. Putusin hubungan ini. Ini hubungan yang selalu godain kamu masuk dalam dosa seksual. Cut this relationship. Dia kasih jalan keluar itu tuh. Dia ketemuin kamu sama teman-teman cool kamu yang bilang gini, kalau gue sih kayaknya putus aja deh. Kayaknya gak sehat deh. Itu jalan keluar guys. Kalian pikir, kalian kepo. Lu pada aja belum pacaran. Gak tahu rasanya gimana. That is the way out. Go that way. Pergi. Aku setia, aku gak biarin kamu kayak gak ada way out gitu. Semuanya jurang, mau gak mau gue makan nih dosa. Enggak. I prepare the way, I am the way. Amin. Lari. Run from sexual sin. Kalau gak ada jalannya gak mungkin disuruh lari. Berarti Tuhan kita setia bukan dengan memindahkan masalah cobaannya. Oke. Atau memindahkan kitanya. Tuhan kita setia dengan memberikan jalan keluar. Respon kita, kalau kamu mau setia sama Tuhan, ikutin jalan itu. Amin. Dan ini terakhir dia bilang gini, sekali lagi tentu ada di antara kalian yang menjawab, sebagai pengikut Kristus, kita diperbolehkan berbuat apa saja. Ingat nih, orang-orang ini intelektual dan akhirnya punya teori sendiri, dualisme dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudari, saya menegaskan bahwa tidak semua perbuatan berguna. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ada hal-hal yang diperbolehkan namun tidak, sama-sama baca, menguatkan keyakinan saudara seiman kita. Boleh. Kayak tato boleh kan. Itu kan tato zaman dulu, tato zaman sekarang. Aku tatonya Yesus lagi. Tapi apakah itu menguatkan keyakinan saudara seiman kita? Jadi gak boleh kok. Kalau dari Koko gak usah lah.
bikin susah nanti hidupmu. Dulu ada yang datang ke koko, aku mau tato. Tatonya ayat. Jadi setiap kali mau berdosa aku lihat ayat, aku ditegur. Sampai sekarang masih jatuh dalam dosa kok. Mau nambah tatonya pun nggak bikin. Yang bikin kamu nggak berdosa tuh Roh Kudus yang akan jagain kamu dan kamu turuti. Amin. Bukan tulisan tato itu. Terus sekarang coba kamu bayangin ada manusia penuh tato ayat semua. Kok nggak ngomongin semua orang dia. Tapi ini ayat semua nih. Yohanes 3 ayat 16. Amsal 4 ayat 23. Tapi jatuh dalam dosa. Itu menguatkan keyakinan saudara seimanmu gitu ya. Atau justru menghancurkan. Menghancurkan. Amin. Jangan mementingkan kesenangan diri sendiri aja. Kok tau lah, kok ngerti ada orang yang kadang suka ngomong gini. Sekali-sekali lah kok. Selama ini aku hidup gak pernah senang. Masa gak boleh senang? Boleh. Emang Bapak kita di surga tuh kayak, mau senang dia. Malaikat, cegah. Kayak jahat banget Bapak kita gak senang lihat kita senang gitu. Enggak. Tapi kenapa kalau kesenanganmu itu harus ngerugiin orang gitu. Kenapa kesenanganmu harus jadi batu sandungan? Karena ada kesenangan yang lain. Amin. Makanya dia bilang hiduplah sedemikian rupa. Sama-sama baca ya terakhir. Agar yang menguatkan seiman. Amin. I pray kita semua selalu jadi teladan yang menguatkan saudara-saudari seiman. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Ini yang terakhir. Poinnya adalah ini. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Kesetiaan Allah ditunjukkan dengan memberi jalan keluar. Kesetiaan kita ditunjukkan dengan menjadi teladan. Kamu mau lihat kesetiaan Tuhan, lihat deh. Setiap kali dicobai dosa pasti ada jalan sebenarnya. Tapi yang kedua, kamu mau tunjukin gak kalau kamu setia sama Tuhan? Kalau mau, ayo ambil keputusan yang bikin hidupmu jadi teladan. Yang menguatkan saudara seiman. Bukan melemahkan mereka. Jadi this faith beyond Sunday yang pertama. Tanda kedewasaan rohani bukanlah karunia. Kita perlu karunia. Tapi karakter yang utama. Karaktermu adalah apa yang Roh Kudus mau kerjakan di dalammu. Karuniamu adalah apa yang Roh Kudus mau kerjakan melalui kamu. Ya, koko berdoa di dalam nama Yesus nih, kita semua dipakai Roh Kudus, amin. Kalian doa buat orang yang sakit. Anyway, this is the real story ya. Ada salah satu, tapi dia sekarang udah gak di-shine. Dia pernah doain teman kantornya yang gak bisa hamil, mandul. By the grace of God, dia bilang gini, Tuhan kalau di ruangan ini nanti gak ada orang, aku akan beraniin diri doain. Singkat cerita, Tuhan buat kejadian, gak ada orang, cuman berdua. Dia bilang, Kak boleh gak aku doain? Dia doain. Tahun berikutnya, akhirnya dia bisa punya anak. Ya, itu bukan sesuatu yang jauh, itu ada loh orangnya. Amin. Jadi kita perlu, tapi kita perlu menguatkan juga karakter. Yang kedua, jangan ngandelin pengalaman rohani masa lalu. Penting pengalaman rohani, tapi itu tidak menggantikan ketaatan. Apa yang Tuhan minta hari ini untuk kamu lakukan, taatilah. Yang terakhir, kesetiaan Allah ditunjukkan dengan memberi jalan keluar. Kesetiaan kita ditunjukkan dengan menjadi teladan. Mari kita satukan hati. Tuhan terima kasih buat hari ini. Biar iman kami bukan hanya di hari Minggu. Tapi setelah kami melewati hari Minggu, justru iman kami bersinar lebih terang dan semakin terang. Sehingga orang yang tidak percaya tidak bisa menyangkali Tuhan ada dalam hidup kami. Aku berdoa apa yang terjadi dalam hidup Daniel. Tinggal di sebuah kota di Babel yang isinya penyembah berhala, tapi jadi berkat. Aku berdoa biar kami semua jadi seperti Yusuf, tinggal di Mesir tapi jadi berkat. Aku berdoa kita semua jadi seperti Daud, background keluarganya broken tapi gak punya masa depan yang broken. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan taruh kami di tempat-tempat yang tidak nyaman, bukan untuk menyembunyikan terang, tapi justru untuk menerangi tempat itu. Tuhan berkati. Aku berdoa biar firman ini dimeteraikan oleh perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Tuhan berkati, kuduskan kami. Mari kita siapkan roti dan anggur. Tuhan, kami tahu perjamuan